Perkenalkan, nama saya Iren Solisa, program studi informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Sini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama, manajemen. Manajemen proses mencakup penyimpanan, penjadwalan, dan pemantauan proses pada komputer. Kedua, manajemen sumber daya, berkaitan dengan pengendalian terhadap pemakaian sumber daya dalam sistem komputer yang dilakukan oleh perangkat lunak sistem maupun perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan oleh komputer. Ketiga, manajemen data berupa pengendalian terhadap data masukan atau keluaran, termasuk dalam hal pengoreksian dalam peranti penyimpanan sekunder maupun memori utama. Kedua, tujuan sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Ketiga, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan penerima perubahan atau pengembangan baru yang efisien dan efisien. Dapat melakukan pengujian sistem tanpa gangguan layanan yang telah ada. Ketiga, beberapa sistem operasi. Yang pertama, Windows. Sistem operasi komputer ini telah berdiri dan dikembangkan sejak tahun 1985. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Kedua, MacOS. Sistem operasi komputer yang memiliki kepanjangan Macintosh Operating System ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak 2001. Ketiga, Linux. Berbeda dengan dua sistem operasi komputer sebelumnya, Linux merupakan keluarga sistem sumber terbuka, yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun. Keempat, Unix. Unix adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Keempat, sejarah sistem operasi. Generasi pertama, 1945 sampai dengan 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputer elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua, 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah VMS dan IBSYS. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat, pasca 1980-an, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakaian menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi terbesar, di mana komputasi tidak lagi terpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Kelima, struktur DMA, Direct Memory Access. Keuntungan menggunakan mode DMA dapat dilihat pada operasi multitasking seperti Unix, karena transfer data yang
Mode DMA akan menghemat sumber daya CPU sehingga CPU dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk yang lain. Ada juga jenis DMA. Yang pertama, third party DMA yang menggunakan DMA controller yang dapat pada motherboard untuk mengerjakan proses. Kedua, first party DMA bus mastering DMA di mana proses dikerjakan oleh bagian logis di interface card. Sekian dan terima kasih.